Perkenalkan, nama saya Sari Lestari Andriani dengan NIM P0124001, Program Studi Agribisnis Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baik, di sini saya mengajak teman-teman atau kerabat yang lain atau Bapak Ibu untuk belajar tentang materi rantai pasok dari komoditas tomat. Nah, di sini kita masuk ke pengertian rantai pasok. Apa sih rantai pasok itu? Nah, rantai pasok supply chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan suatu produk dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam komoditas tomat ini, rantai pasok mencakup semua produk dari mulai penyediaan benih, budidaya, hingga panen, distribusi, hingga penjualan ke konsumen lainnya. Nah, di sini ada tujuan utama dari rantai pasok adalah untuk memastikan tomat tersedia dalam jumlah yang sangat cukup, kualitas yang sangat baik, harga yang terjangkau, dan sampai ke tangan konsumen yang lebih tepat waktu. Nah, di sini kita masuk ke rantai pasok komoditas tomat. Nah, pertama ada pemasokan input pertanian. Ada tahapan pertama adalah penyediaan sarana produksi pertanian. Nah, ada pelaku. Nah, pelaku ini dari perusahaan benih. Yang kedua itu ada toko pertanian, ada distributor pupuk dan pestisida. Selanjutnya ada input yang disediakan, yang meliputi ada benih, tomat, pupuk, pestisida, mulsa, plastik, alat pertaniannya. Selanjutnya ada petani. Nah, yang kedua, petani tomat atau yang disebut dengan produksi. Petani ini melakukan proses budidaya tomat melalui dari penanaman hingga panen. Nah, yang pertamanya ada kegiatan. Nah, kegiatan ini mengelola lahan, penyemaian benih dan penanaman, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya ada penyiraman dan panen. Nah, kita masuk ke hasil. Hasil ini adalah sebuah tomat segar yang siap dijual dengan tantangan cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit, harga jual yang fluktuatif. Nah, ketiga ada pengumpul atau pedagang pengepul. Setelah panen tomat biasanya dijual ke pengepul. Tugas pengepul ini membeli tomat dari petani sehingga mengumpulkan hasil dari banyak petani, lalu menyortir berdasarkan kualitas dan mengemas untuk pengiriman. Nah, manfaatnya biar bisa memudahkan petani menjual hasil panen tanpa harus mencari pembeli sendiri. Nah, yang keempat itu kita masuk ke distributor atau pedagang yang besar. Nah, distributor ini membeli tomat dalam jumlah besar dari pengepul. Apa sih kegiatannya? Kegiatan itu yang pertama penyimpanan sementara, yang kedua itu pengemasan ulang. Nah, yang ketiga itu pengangkutan ke pasar atau ke kota lain. Ada perannya juga. Nah, apa sih perannya? Menyalurkan tomat ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Itu adalah peran dari distributor atau pedagang besar. Yang selanjutnya, yang kelima, kita masuk ke pengecer. Pengecer ini adalah pihak yang menjual tomat langsung kepada konsumen. Contohnya, pasar tradisional, supermarket, toko sayur, pedagang keliling. Nah, apa saja kegiatannya? Yang
kegiatannya itu menyimpan tomat dan menata produk dengan menjual kepada konsumen yang akhir. Yang keenam, konsumen. Nah, konsumen ini adalah penggunaan akhir tomat. Contohnya rumah tangga, restoran, hotel, industri makanan. Nah, kebutuhan konsumennya itu apa saja? Nah, ada tomat segar, harga terjangkau, kualitas baik, aman, dan didapat dikonsumsi. Nah, di sini ada alur rantai pasok tomat. Nah, yang pertama ada pemasukan benih, pupuk, dan pestisida, lalu menurun ke petani, sehingga petani menurun ke pengepul atau pengumpul, turun lagi ke distributor atau pedagang yang besar, lebih turun lagi ke pengecer, pasar atau toko, yang selanjutnya ada konsumen. Nah, di sini ada arus dalam rantai pasok tomat. Nah, dalam rantai pasok terdapat 3 jenis arus utama. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada arus produk. Arus produk ini pergerakan tomat dari petani hingga ke konsumen. Nah, contohnya itu petani ke pengepul, pengepul ke distributor, distributor ini ke pengecer, pengecer ini sampailah ke konsumen. Nah, itu adalah sebuah arus produk. Contohnya itu. Yang kedua itu ada arus informasi. Nah, informasi ini mengenai harga, permintaan pasar, dan kualitas produk. Nah, contohnya konsumen menginginkan tomat yang segar. Yang kedua itu ada pengecer menyampaikan kebutuhan kepada distributor. Yang ketiga itu ada distributor menyampaikan permintaan ke petani. Nah, yang ketiga itu ada arus keuangan. Nah, arus keuangan ini adalah aliran penyebaran dari konsumen hingga ke petani. Contohnya konsumen ke pengecer, sama juga yang kayak tadi ya guys. Untuk pengecer itu distributor sehingga pengepul ke petani. Nah, di sini ada permasalahan dalam rantai pasok tomat. Yang pertama itu ada produk mudah rusak, sehingga tomat termasuk produk yang cepat membusuk, memerlukan penanganan yang lebih tepat. Nah, di sini kita masuk ke dampak. Nah, dampak ini adalah yang pertama itu ada kerugian bagi petani dan pedagang. Yang kedua itu ada penurunan kualitas produk. Mereka ini adalah salah satu bagaimana untuk mengelola atau menjual tomat dengan lebih cepat biar tidak membusuk. Itu adalah biar tidak ada kerugian dari petani. Nah, yang kedua itu ada harga tidak stabil. Nah, saat panen raya pasokan melimpah sehingga harga turun drastis. Nah, dari dampaknya itu sudah terlihat karena pendapatan petani itu menurun. Ketiga itu ada distribusi kurang efisien. Karena transportasi yang buruk dapat menyebabkan kerusakan tomat selama dalam perjalanan. Dampaknya itu biaya meningkat sehingga produk rusak sebelum sampai ke pasar. Nah, yang keempat itu kurangnya informasi pasar. Petani sering mengetahui agar pasar terkini dapat menginformasikan lebih baik. Nah, dampaknya itu ada posisi tawar-menawar
petani menjadi sangat lemah. Selanjutnya ada upaya meningkatkan efisien rantai pasok tomat. Ya, yang pertama ada peningkatan kualitas pasca panen, yang termasuk dengan sortasi berdasarkan ukuran dan kualitas. Yang kedua itu pengemasan yang lebih baik. Yang ketiga itu ada penyimpanan yang tepat. Nah, yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi, itu adalah yang kedua dari upaya meningkatkan efisien rantai pasok tomat. Nah, di sini ada aplikasi informasi harga pasar. Nah, yang kedua itu ada sistem pemasaran online. Yang ketiga itu ada penguatan kelompok tani. Penguatan kelompok tani ini adalah penjualan secara kolektif. Kedua, meningkatkan posisi tawar dari petani. Yang keempat itu kita masuk ke dalam perbaikan sistem transportasi. Nah, sistem transportasi ini adalah meliputkan kendaraan yang sesuai. Yang kedua itu adalah pengiriman lebih cepat. Nah, kita masuk yang kelima itu ada kemitraan dengan industri dan retail modern. Apa sih saja? Ada kontrak pembelian yang jelas. Yang kedua itu harga lebih stabil. Baik, masuk ke tahap terakhir adalah tahap kesimpulan. Ini yang dapat saya simpulkan dari yang sudah saya berikan atau saya ceritakan dari rantai pasok dari komoditas tomat ini. Rantai pasok komoditas tomat ini adalah sebuah proses penyaluran tomat dari pemasok sarana produksi, petani, pengepul, dan distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Keberhasilan rantai pasok ini ditentukan oleh kelancaran arus produksi, informasi, dan keuangan. Karena tomat merupakan komoditas yang mudah rusak, diperlukan pengelolaan yang lebih baik dari setiap tahap agar kualitas tetap terjaga dan kerugian dapat diminimalkan dan keuntungan bagi seluruh pelaku petani rantai pasok meningkat. Nah, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang saya tidak sedap didengar ataupun ucapan dari saya, jangan lupa like dan komen, subscribe video saya, Sari Lestari Andriani. Bye bye. Terima kasih yang sudah menonton video saya.